Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan Lause ya. Kita akan beribadah melalui YouTube Kids Immanuel GPMI Balikpapan. Nah adik-adik, pada minggu-minggu ini Lause tahu bahwa kalian sangat sibuk dengan aktivitas yang baru, memulai pelajaran yang baru. Nah tentunya kalian pasti bertemu dengan guru-guru baru secara online, pelajaran yang baru, dan juga ada teman-teman kalian pasti bertemu dengan sekolah yang baru karena sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, adik-adik, hari ini kita akan beribadah. Sementara waktu kita akan mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang menyibukkan kita selama dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, hari ini kita memberikan waktu kita, pikiran kita, dan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah baik. Tuhan selalu menuntun kehidupan kita dan memberikan anugerahnya bagi kita. Mari kita angkat satu pujian, kemurahan Tuhan. Bapa di surga, Engkau memang adalah Allah kami yang hebat. Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami. Engkau Allah yang senantiasa menuntun kehidupan kami hari lepas hari dengan begitu baiknya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia kepada Engkau, yang selalu mengasihi Engkau ya Tuhan, dan selalu menuruti apa yang Engkau mau kami lakukan ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami akan menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Allah itu memang baik. Dia senantiasa memelihara kehidupan kita hari lepas hari dengan begitu baiknya. Oleh sebab itu, marilah kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan di gereja kita. Tuhan Yesus baik. Dia mengasihi kita. Bahkan Dia memberikan nyawanya bagi kita untuk mati di kayu salib, menyelamatkan kita.
Mari kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita masuk di dalam doa persembahan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan, di mana Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami yang orang-orang berdosa ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Ajaran kami ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sampailah kita untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Adik-adik, marilah kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik, persiapkan Alkitab kalian dan juga buku kalian untuk firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, percaya. Kasih
Shalom teman-teman, kita patut bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan dan boleh kembali bersama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya hari ini kita boleh semakin hari semakin mengerti akan kebenaran-kebenaran dasar daripada iman Kristen. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca nats kita yang diambil di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Lalu saya ulangi, Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan yang Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh beribadah dan pada saat ini kami pun mau kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan, yang bekerja di dalam hati kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memberikan pimpinan terang kepada setiap hati kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami boleh hidup. Kami boleh terus dipimpin oleh kebenaran firman-Mu dan kami mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami yang waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша, Баб, ради бога, подожди. ничего делать не надо, надо выключить. Да. Надо выключить. Нет. Да. Teman-teman, perasaan kesal, jengkel hingga perasaan marah mungkin sering kita rasakan di dalam kehidupan kita. Perasaan itu lebih disebabkan karena apa yang kita lakukan, yang kita senangi itu terganggu. Ya, contoh seperti tadi ya, kita lagi seru-serunya bermain dengan teman-teman, maupun kita lagi seru-serunya bermain dengan gadget kita. Tiba-tiba mama kita memanggil kita untuk mengerjakan PR kita, untuk belajar, untuk tidur, karena besok akan sekolah lagi. Dan pada saat kita akhirnya tidak bisa membantah, kita harus meninggalkan kegiatan kita yang kita senangi ini, kita pasti kesal, marah, mungkin kita akan marah. Tetapi berbeda dengan Rasul Paulus, seperti yang sudah kita baca di dalam nats Galatia pasal yang pertama ayat ke-6 sampai ke-10. Di sana kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus pun merasa kesal, kecewa, maupun marah terhadap jemaat atau orang-orang percaya di Galatia. Karena jemaat atau orang-orang percaya di Galatia cepat berbalik daripada Tuhan dan mengikuti suatu Injil yang lain. Galatia adalah wilayah Kekaisaran Romawi di mana Paulus telah mendirikan sejumlah jemaat dalam perjalanan misinya yang pertama. Dan surat kepada jemaat di Galatia, walau tidak pasti kapan tepatnya, mungkin surat ini ditulis pada saat Paulus kembali ke Antiokhia di Syria setelah perjalanan misinya yang pertama. Karena terganggu oleh berita yang didengarnya, maka Paulus menulis suratnya untuk menegur jemaat-jemaat di Galatia. Nah teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan Injil yang lain?
Injil yang lain ini diajarkan kepada jemaat-jemaat Galatia oleh orang-orang Yahudi yang kemungkinan berasal dari Yerusalem. Dan Injil yang lain ini berbeda dengan Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu mengatakan bahwa kita diselamatkan hanya dengan percaya melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi Injil yang lain mengatakan bahwa kita diselamatkan tidak hanya dengan percaya, tetapi harus melakukan hukum Taurat dan melakukan tradisi-tradisi orang Yahudi. Teman-teman, mari kita coba mempelajari dari kedua Injil ini. Mari kita melihat mana Injil yang benar, mana Injil yang salah. Bagaimana kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah? Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus kembali melihatnya melalui apa yang firman Tuhan sampaikan. Maka kita akan dapat melihat ajaran mana yang benar dan ajaran mana yang salah atau yang sesat. Kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa kita diselamatkan itu hanya karena kita percaya melalui iman kita kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus manusia yang berdosa. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan ayat yang kedua di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Injil yang sering sudah kita baca, sudah kita hafal, dan Injil itu mengatakan, Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dari kedua ayat ini menekankan bahwa kita diselamatkan itu hanya dengan percaya melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Mengapa kita bisa diselamatkan dan dibenarkan hanya dengan percaya melalui iman kita kepada Yesus Kristus? Yang pertama, karena Allah tahu bahwa kita manusia yang berdosa tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan sebagai manusia yang berdosa pasti binasa. Dan tidak ada yang dapat bisa dilakukan manusia supaya selamat. Selanjutnya, karena itu hanya pribadi Allah saja yang mampu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dengan kedatangannya ke dalam dunia sebagai manusia dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah yang dapat memuaskan kasih dan keadilan Allah. Sehingga kita sebagai manusia tidak perlu menambahkan apa-apa lagi supaya kita dapat selamat. Karena apa yang telah Allah lakukan itu sempurna adanya. Seperti perkataan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Teman-teman, yang bisa kita lakukan untuk supaya selamat dan dibenarkan menjadi anak-anak Allah hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan pada saat kita percaya, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itulah yang akan memimpin kehidupan kita, yang akan terus memenuhi hidup kita, sehingga dari hari ke hari kita semakin mencintai firman Tuhan. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan, semakin terus mau setia beribadah, setia melayani Tuhan, dan mau hidup taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Jadi ketaatan kita sebagai orang percaya itu adalah wujud
terima kasih kita kepada Tuhan. Dan bukti kita adalah anak-anak Tuhan. Coba kita pikirkan ya teman-teman, pada saat kita sebagai anak di dalam keluarga kita masing-masing, tentunya kita mau dengar-dengaran dengan orang tua kita. Tentunya pada saat mama, papa kita menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, tentunya kita taat, kita patuh. Pernah enggak pada saat kita patuh, kita taat, kita dengar-dengaran dengan orang tua, kita mungkin berpikir, saya akan patuh, saya akan taat, supaya saya nanti dianggap atau supaya dijadikan anak di dalam keluarga kita. Tentunya tidak seperti itu kan teman-teman. Mengapa kita bisa dengar-dengaran, kita bisa patuh, kita bisa taat? Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita adalah anak daripada orang tua kita. Kita anak dari papa mama kita. Maka kita mau dengar-dengaran, kita mau taat, kita mau patuh apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Itu pun juga pada saat kita taat kepada Tuhan, pada saat kita melakukan kebaikan, itu bukan supaya kita diselamatkan, tetapi sekali lagi ini adalah bukti bahwa kita mau berterima kasih kepada Tuhan, dan bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Karena itu teman-teman, melalui kebenaran yang sudah kita pelajari, hari ini kita patut bersyukur bahwa kita dapat diselamatkan. Dan itu hanya melalui iman kita kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit menebus dosa kita. Jikalau ada teman-teman yang masih ragu, mungkin karena masih sering melakukan dosa membuat kita ragu, yang masih punya pemikiran bahwa kita dapat diselamatkan karena harus berbuat baik, boleh kembali diingatkan bahwa kita dapat diselamatkan karena hanya percaya melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dan teman-teman yang sudah percaya tapi masih sering belum taat, masih sering melakukan dosa, mari kembali kita diingatkan bahwa kita sebagai orang percaya, kita mau terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau terus dituntun sepanjang hidup kita untuk terus mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itulah wujud syukur kita kepada Tuhan dan bukti kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami boleh Tuhan panggil, dan kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Bukan karena hasil usaha kami ya Tuhan, tapi itu semata-mata melalui iman kami kepadamu, kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, dan yang telah menang, dan telah melayakkan kami, supaya kami boleh dibenarkan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Itu semua karena anugerah-Mu, kasih setiamu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kiranya kami yang sudah menjadi anak-anak-Mu, biarlah hidup kami mau terus dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup kami mau terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena ini ada wujud terima kasih kepadamu ya Tuhan, dan bukti kami ada anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujian nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, ayat emas hari ini diambil di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kemudian berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.